tunjuklah. Yaudah, bikin ibadah kita. Yang bisa berdoa ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan pembelajaran kita ibadah dulu, kita bernyanyi. Sertai kami Tuhan, 1, 2, 3 ya. Sertai kami Tuhan, dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan, mengasihi seluruh. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, makasih Adi. Ya Pak. Oke, sekarang Bapak absen kaliannya panggil namanya satu-satu. Kalau Bapak panggil namanya tidak akan pertanyaan hari ini ya. Lili, Hadir Pak. Mauli, Pak. Mega, Hadir Pak. Dorita, Lela. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Jadi siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Saya Pak. Siapa yang ingat? Apa pembelajaran kita yang minggu lalu? Apa sih? Iya, Senurita lah yang dapat nilai ya. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu hidup dalam kesetiaan. Jadi kita buka dulu Alkitab kita. Semua yang bawa Alkitab. Siapa aja yang bawa Alkitab? Dibuka dulu Alkitab Kejadian 29 ayat 13 sampai 20. Menggerakkan kepalanya ya. Oke, udah lama? Sudah bacakan secara bergantian ya responsnya. Bapak yang pertama ayat 13. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumah. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Sudah, topik kita hidup dalam kesetiaan. Siapa yang tahu arti setia? Ya, itu kalau dalam hal pacaran gitu kan, itu berdua. Selain itu, ada yang tahu? Yaudah, inilah arti kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mengerti hubungan antara kasih dan kesetiaan. Dan kedua, siswa mampu membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Inilah arti dari kesetiaan. Yang pertama, sudah tadi Bapak sampaikan. Yang kedua, mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Itulah sebabnya dalam janji pernikahan seorang Kristen mengatakan, aku menyebut nama sendiri ya kan, berjanji di hadapan Allah dan gerejanya mengambil engkau, menyebut nama calon istrinya. Dan berjanji, dan dia mengatakan, dan berjanji hidup setia kepadamu dalam kelimpahan ataupun kekurangan, dalam sehat ataupun sakit, dan aku mencintaimu dan menghormatimu seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Itulah kesetiaan dalam pernikahan. Jadi kita harus setia kalau nikah kita. Jangan ada yang selingkuh itu sakit jadi bro. Kalau diselingkuhi, ya kan? Baru yang
gambaran kesetiaan Allah. Dari kitab Perjanjian Lama, hubungan Allah dengan Israel digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri. Ketika Nabi Hosea disuruh Allah menikah dengan Gomer, atau dalam Hosea 1 ayat 2, yang kemudian mengkhianatinya dengan menjadi pelacur. Itulah contoh orang yang setia, kan? Dan itulah adalah gambaran yang menyakitkan yang Allah ingin berikan kepada bangsa Israel, yang digambarkan telah melacurkan diri kepada nabi-nabi Baal dan mengkhianati Allah. Dari sini jelas sekali bahwa hubungan Allah dengan Israel digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri. Dalam hubungan ini jelas harus tampak pada kehadiran kesetiaan antara keduanya. Dalam kitab Perjanjian Baru, gambaran kesetiaan dapat dilihat dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 anak darah, 5 yang bijaksana dan 5 lagi yang bodoh yang sedang menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki, atau Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gambaran serupa kita temukan pula dalam Wahyu 21 ayat 19 sampai ayat 9 sampai 11. Di situ digambarkan bahwa sang mempelai laki-laki, mempelai perempuannya, mempelai sang mempelai laki-laki, mempelai anak domba yaitu Yesus Kristus sendiri akan datang untuk menjumpai pengantin perempuannya. Kita lanjut ya. Ini ada 2 contoh kesetiaan. Sebelum Bapak bacakan ini, kalian kasih contoh kesetiaan yang dalam kehidupan kalian. Dalam pilihan contoh dalam kehidupan kalian kesetiaan itu. Kita berdiri diri sama walaupun kadang kita kecewa pada Tuhan, kok kita dikasih sedih, Pak, padahal nggak ada salah kita seperti itu, Pak. Iya, kita harus setia sama Tuhan. Jangan kita kecewakan mereka. Jangan karena sakit hati kita jadi terlupakan Tuhan. Apalagi jadi dalam nama kita. Yes, jangan seperti itu ya. Iya, Pak. Apalagi karena percintaan. Sampai kita tinggal dengan Tuhan. Karena kamu suamimu tidak akan selalu jadi tidak akan merawat. Bisa itu. Iya, Pak. Ya. Baru apa lagi? Ini merupakan apa contoh hewan yang setia kepada majikannya. Seekor anjing, Pak. Mana anjingnya? Kucing. Iya. Yang dua itulah contoh-contoh hewan yang setia. Inilah bacakan contoh-contoh kesetiaan. Yang pertama, kisah Hachiko, anjing paling terkenal di dunia, yaitu kisah Hachiko. Hachiko adalah seorang anjing punya Profesor Ueono. Setiap pagi Hachiko mengantarkan Profesor Ueono pergi ke perguruan tempat ia mengajar. Hachiko pergi hingga ke stasiun kereta api pada sore hari. Hachiko akan menantikan Profesor Ueono di tempat mengantarkannya. Pada suatu hari Profesor Ueono mendapatkan serangan jantung dan meninggal dunia. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak mengetahuinya, sehingga dia tetap menunggu kedatangan majikannya. Itulah nih, untuk meninggal majikannya dia masih tetap menunggu di stasiun itu kan. Itulah contoh kesetiaan dari seorang hewan. Dan ini kesetiaan Ayub juga. Ayub dan Rahel. Kesetiaan Ayub juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia dan adil. Meskipun Ayub mengalami cobaan yang sulit, ia tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan keadilan. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Inilah contoh salah satu orang yang setia kepada Tuhan. Meskipun dia banyak menghadapi kesulitan, dari ceritanya dia terpuruk dari kekayaannya, dia masih tetap setia kepada Tuhan. Sampai dia mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi.
Dan yang kedua, Rahel. Rahel adalah anak perempuan Laban yang beristri oleh Yakub. Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Itulah ini contoh Rahel kesetiaannya kepada si dia punya pada enggak. Dari sini Yakub pergi kerja dan ditinggalkannya si mereka lagi tinggalkan suami engkau selama 7 tahun. Masih bisa ikut setia Rahel ini. Gimana nih? Kenapa bisa setia? Harus setia yang kita tolong ya. Oke lah. Inilah tugas untuk di rumah sebelum berakhir pembelajaran kita. Ditulislah tugasnya. Sudah selesai ditulis? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Kesetiaan juga adalah bagian dari tabiat Allah. Dalam hubungan dengan Tuhan, kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, kesetiaan ini sangatlah diperlukan. Kesetiaan ini adalah salah satu buah roh. Oke? Bisa juga dibuka Amsal 20 ayat 6 nanti di rumah untuk mencari kesimpulan dari pembelajaran kita ini ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ibadah dulu. Kita berdoa. Ditutup dulu bukunya, ditutup buku yang masuk ke tas. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, ia semoga ibadatkan kedalamu, mengambil kami dari hari-hari yang lapang kepada siapa demi Tuhan. Kami telah selesai mempelajari arti dari kesetiaan. Kiranya kami selalu setia kepada Tuhan dan tidak pernah merasakan arti kecewa Tuhan dan meninggalkan arti kesetiaan Tuhan. Tuhan, baik itu yang telah kami berbuat, harus Tuhan. Melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa